Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Sen Subing sedang di luar istana, dan menanti gurunya yang tak kunjung datang. Pada saat ini yang ingin dilihat Sen Subing adalah gurunya, dan berharap gurunya akan segera datang, dan kemudian menemaninya pulang untuk menemui ayahnya. Dan setelah itu tiba-tiba ada kegembiraan yang tersembunyi di matanya yang indah. Sen Subing melihat gurunya yaitu Tanyun dari kejauhan. Tanyun pada saat ini sedang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura di langit dan menginjak punggung singa naga emas, dan kemudian Tanyun mendarat ke bawah ke dekat Sen Subing berada. Guru? Mengapa kamu baru ke sini sekarang? Ucap dari Sen Subing memandang Tan Yun yang muncul di depannya dengan kesal, dan Sen Subing berkata dengan genit. Uhuk, uhuk, Tan Yun terbatuk ringan, dan suara tua keluar dari mulutnya. Sudah waktunya guru harus menemuimu sekarang, ucap dari Tan Yun. Sudah hampir setengah bulan sejak semua orang kembali. Ucap dari Sen Subing sambil melangkah maju dan meraih lengan Tan Yun, lalu berjalan menuju istana Bingqing. Lalu kemudian Sen Subing berkata sambil tertawa, Guru, muridku akan memberimu kejutan nanti, ucap dari Sen Subing. Kejutan, oke, aku akan menanti kejutan dari muridku yang berharga, ucap dari Tan Yun. Setelah memasuki istana Bingqing, Sen Subing menekan Tan Yun di kursi, dan seperti biasa, Sen Subing pergi ke belakang Tan Yun, dan memijat bahunya, Guru, sebelum memberi Anda kejutan, murid harus berterima kasih kepada guru terlebih dahulu, ucap dari Sen Subing. Oh, terima kasih untuk apa, ucap dari Tan Yun dengan santai. Terima kasih, Guru, telah memberiku harapan, dan terima kasih telah menjadi seorang kebahagiaan, ucap dari Sen Subing berkata dengan gembira. Guru, tahukah Anda benar-benar mengatakannya pada saat itu, dan ternyata perkataanmu itu benar, kali ini kompetisi 3 sekte kuno, pada kompetisi alkimia, divisi alkimia murid telah benar-benar memenangkan tempat pertama, dan karena alasan ini, murid ini telah ditetapkan oleh Master Sekte untuk menjadi penatua yang berjasa di Xianmen Danmai, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun pura-pura terkejut, lalu kemudian tersenyum, hehehehe. Saya sebagai guru harus memberi selamat kepada Anda, karena Anda benar-benar murid yang luar biasa, ucap dari Tan Yun. Sen Subing dengan nakal menjulurkan lidahnya yang manis, dan berkata dengan nakal, tentu saja, jangan remehkan murid ini, hehehe. Guru, Master Sekte berkata bahwa setelah murid memimpin murid alkemia Sekte dalam dan berpartisipasi dalam uji coba di Tanah Abadi, murid ini akan menjabat di Xianmen. Murid ini sangat senang, ucap dari Sen Subing berkata di depan Tan Yun. Sen Subing ingin berbagi suka dan duka dengan Tan Yun, seolah-olah dia memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk dikatakan. Tuan, Luwu, tetua ke-12 dari Sekte dalam Danmai, telah mati. Saya tidak tahu siapa yang membunuhnya, kalau saya tahu, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada orang yang membunuhnya. Rumput giok kebangkitan yang merupakan obat untuk kepala alkemis Tang diracuni oleh seseorang yang dikirim oleh Luwu. Pada saat itu, ayahnya pasti akan mempermalukan murid ini. Tapi itu berbeda sekarang, murid sudah menjadi tetua berjasa yang dinamai oleh Master Sekte, bahkan jika ayahnya ingin melampiaskan kemarahannya pada murid, perkirakan saya dia tidak berani melakukannya. Dan lagi pula, Luwu meninggal 5 hari setelah muridnya meninggalkan sekte, ucap dari Sen Subing. Dan setelah berbicara, tiba-tiba, Sen Subing menghela nafas dan berkata, Aduh, Guru, Anda tidak tahu Tan Yun yang dulu saya benci, telah benar-benar membuat murid ini mencintainya lagi dan lagi, ucap dari Sen Subing. Kenapa bisa begitu? Ucap dari Tan Yun mengerutkan hidungnya dan bertanya. Guru, dia memang jenius yang mengerikan, dan murid ini mendapat banyak manfaat karena dia, tetapi Tan Yun benar-benar telah menemukan masalah, ucap dari Sen Subing berkata dengan marah. Guru, baru saja kembali dari Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun langsung menghapus kultivasi putra kepala jiwa binatang pintu dalam. Tan Yun adalah seorang murid yang melakukan hal-hal sembarangan, bagaimana bisa Taois jiwa binatang melepaskannya begitu saja, ucap dari Sen Subing.
Setelah mendengar ini, Tan Yun tersenyum. Dan berkata, muridku, apakah kamu peduli padanya, ucap dari Tan Yun. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan hebat dari divisi alkemiaku dan murid ini secara alami peduli padanya, ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing selesai berbicara, dia meremas kembali punggung Tan Yun. Subing, kamu baru saja berbicara tanpa henti, mengapa kamu tiba-tiba berhenti berbicara, ucap dari Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ditemani dengan aroma tubuh wanita Sen Subing, Tan Yun menemukan bahwa Sen Subing muncul di hadapannya, dengan tampang yang bengkok, namun sangat menawan. Ada apa? Katakan saja, ucap dari Tan Yun. Terlihat kini ada sedikit rasa malu muncul di wajah Sen Subing. Guru, apakah menurut Anda, bagaimana penampilan murid ini? Jangan berbohong kepada murid ini, Anda harus mengatakan yang sebenarnya, ucap dari Sen Subing. Iya, kamu lumayan cantik, ucap dari Tan Yun jujur. Mendengar ini, jantung Sen Subing berdetak kencang. Lalu bagaimana menurut guru seperti apa murid itu sekarang, ucap dari Sen Subing. Tan Yun meliriknya dan berkata, kamu sekarang terlihat seperti 26 tahun, ucap dari Tan Yun. Lalu, guru, apakah Anda suka? Oh tidak, apakah menurut Anda murid ini terlihat baik sekarang, atau saat aku gadis, ucap dari Sen Subing dengan suaranya yang menjadi semakin kecil. Anak magang, mengapa kamu masih malu di depan guru? Ucap dari Tan Yun, lalu setelah itu Tan Yun berkata lagi, kamu sedikit dewasa sekarang, meskipun guru tidak tahu seperti apa rupamu ketika masih gadis, tetapi kamu yang sekarang pasti lebih luar biasa pada waktu itu, ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu Sen Subing tampaknya telah membuat tekad tertentu, jadi dia kembali ke punggung Tan Yun, lalu membalik tangannya dan pil hijau muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat dia menelan pil itu. Segera, Sen Subing merasakan sensasi kesemutan di wajah, leher, dan bahkan setiap inci tubuhnya. Sen Subing menahan rasa sakit dan masih memijat bahu Tan Yun dengan kedua tangan. Setelah beberapa saat, Sen Subing melihat ke belakang dengan gelisah dan melihat ke cermin yang tergantung di dinding. Ketika Sen Subing menemukan wajahnya berubah menjadi seorang gadis di cermin, Sen Subing melihat kembali ke punggung Tan Yun dan berkata, Guru, tutup matamu, ucap dari Sen Subing. Apa? Ucap dari Tan Yun mengangkat alisnya. Guru, tutup saja, ucap dari Sen Subing. Oke, baiklah, ucap dari Tan Yun sambil menutup matanya. Sen Subing mendatangi Tan Yun dengan perasaan senang di hatinya, dan berkata, Guru, murid ini akan mengejutkanmu, buka matamu dan lihatlah, ucap dari Sen Subing. Saat Tan Yun membuka matanya, Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, mau tak mau Tan Yun berseru, ini sangat indah, ucap dari Tan Yun. Di hadapan matanya, seorang gadis cantik yang semula terlihat seperti 26 tahun, kini telah menjadi gadis di usia kapulaga. Pada saat ini Tan Yun tiba-tiba terbangun, dan bergumam di dalam hatinya, tidak heran ketika aku berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika aku memberi Sen Subing pil Zuyan Yazun terbaik, Sen Subing tidak langsung menelannya, ternyata dia ingin mengejutkanku di sini dan menginginkan aku untuk menilai kecantiknya, gumam dari Tan Yun. Hihi, guru, apakah itu benar-benar indah? Tapi ya, sekarang wanita muda ini telah kembali ke usia kapulaga, jadi pasti tak tertandingi di dunia, ucap dari Sen Subing sambil tersenyum gembira. Ia cantik, asal kamu bahagia, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Guru aku membencimu, ucap dari Sen Subing karena tidak puas dengan jawaban Tan Yun. Oke, kamu muridku yang paling cantik, oke, ucap Tan Yun bercanda. Mendengar itu, Sen Subing hanya mendengus dingin, dan setelah itu Sen Subing berkata, Guru setelah mengetahui bahwa murid ini kembali dari Sekte Abadi-Abadi, Delao mengirim beberapa benih api, dan murid ini akan memberikannya padamu, ucap dari Sen Subing. Oke, baiklah, ucap dari Tan Yun sangat gembira. Lalu setelah itu, Sen Subing mengeluarkan 3 kelompok api hitam pekat yang identik dari cincin penyimpanannya. Itu benar, semuanya adalah api tipe es bermutu tinggi, es hitam dan api besi, ucap Tan Yun tertawa keras, dan ketika dia melambai, dia memasukkan 3 bola es hitam dan api besi ke dalam cincin penyimpanannya. Guru,
Delao juga mengatakan bahwa dalam sebulan, dia juga akan mengirimi Anda 2 jenis api subzone tingkat rendah tipe S, dan 2 jenis atribut api. Dan juga, Delao meminta murid ini untuk memberitahu Anda bahwa Laude telah dipindahkan ke kantor pusat Xianmen Huangfu oleh Master Sekte, dan mengatakan bahwa jika Anda memiliki sesuatu untuk dicari di masa depan, Anda pergi saja ke kantor pusat Huangfu, ucap dari Shen Subing. Mendengar itu, Tan Yun sangat bersemangat dan matanya dipenuhi dengan harapan, dan kemudian bergumam, inilah yang ditunggu-tunggu, es hitam dan api besi, tunggulah api Hong Mengku menelan kalian, dan ketika itu api Hong Mengku kekuatannya akan meningkat dengan pesat, gumam dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun bangkit dan memandang Shen Subing dan berkata, ayo kita pergi, bawa guru kembali ke kampung halamanmu, dan melihat kondisi ayahmu, ucap dari Tan Yun. Guru, Anda memang benar-benar punya pemahaman yang baik satu sama lain, ucap dari Shen Subing tersenyum dan meraih lengan Tan Yun dan berjalan keluar. Setelah tiba di puncak, Shen Subing berkata sambil tersenyum, guru murid ini juga ingin merasakan perasaan terbang melalui kehampaan, mengapa Anda tidak membawa murid ini terbang, ucap dari Shen Subing. Shen Subing mengulurkan tangannya, dan ingin Tan Yun menuntunnya terbang. Tentu saja Tan Yun tidak setuju, jika embusan angin meniup kasa bernapas kura-kura di langit, Shen Subing akan menyadari bahwa Tan Yun sedang terbang di atas singa naga emas. Tan Yun dengan malu-malu berkata, apakah kamu tidak memiliki perahu roh, guru ini ingin merasakan terbang dengan nyaman, ucap dari Tan Yun. Oh, baiklah, ucap dari Shen Subing. Lalu setelah itu, Shen Subing mengeluarkan perahu roh, dan Shen Subing dan Tan Yun langsung menaikinya. Perahu roh itu, membawa Tan Yun keluar dari gerbang Gunung Danmai, terbang menuju pintu masuk alam rahasia Huangfu dari gerbang luar. 2 jam kemudian, perahu roh terbang keluar dari alam rahasia Huangfu dan terbang menuju pegunungan di selatan pegunungan hukuman. Subing, di mana kampung halamanmu? Ucap dari Tan Yun bertanya. Shen Subing berkata dengan ekspresi sedih, ketika Gongsun Yangchun menjebak ayah saya dan menyebabkan ayah saya dihapuskan oleh Master Sekte, ibu dan ayah saya menetap dan menyamar di pegunungan 3 juta mil selatan Sekte. Oh, begitu, sudahlah kamu jangan sedih, suatu hari kamu pasti akan bisa membunuh musuhmu, ucap dari Tan Yun menyemangati. Yah, aku sangat percaya, ucap dari Shen Subing sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Oh ya, Subing, lalu siapa nama aslimu, ucap dari Tan Yun. Guru, Subing adalah nama asli muridmu, dan di Huangfu Shengzong, hanya ada King Feng, King Qiu dan Wende, dan guru saja yang tahu identitas murid ini, yang lain tidak tahu, jadi tidak masalah jika guru memanggil murid ini menggunakan nama asli, ucap dari Shen Subing. Oh, baiklah, ucap dari Tan Yun. Jarak 3 juta mil, dengan kecepatan perahu roh artefak agung tertinggi, itu akan tiba dalam 1,5 hari. Dan 1,5 hari pun berlalu, kini perahu roh turun secara vertikal dari langit, dan akhirnya melayang di tengah puncak gunung yang biasa-biasa saja. Shen Subing melepaskan kesadaran spiritualnya, dan ketika Shen Subing menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, Shen Subing menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan spiritual melesat ke batu besar. Segera, batu itu kemudian terbuka. Melihat ini, Tan Yun tahu bahwa kampung halaman Shen Subing berada di wilayah rahasia yang kecil. Batu itu adalah pintu masuknya. Guru, ayo masuk, ucap dari Shen Subing tersenyum, dan kemudian meraih tangan Tan Yun, dan setelah melangkah ke dalam batu, keduanya menghilang begitu saja. Batu besar itu masih terkikis oleh tahun-tahun, berdiri diam di tengah-tengah gunung. Setelah Tan Yun muncul di alam rahasia, semburan aroma harum datang ke lubang hidungnya, dan sejauh yang dia bisa lihat, ada lautan kebun buah persik dengan radius 10 mil. Di kedalaman hutan persik, ada ratusan paviliun kuno yang diselimuti aura. Di sekeliling paviliun kuno, ada jembatan kecil, pohon willow menggantung, dan mengalir sungainya jernih. Burung terbang di langit, seperti dalam surga. Ini benar-benar terisolasi dari dunia. Ini tempat yang bagus, ucap dari Tan Yun menghela nafas dengan tulus. Jika aku tidak memiliki perseteruan darah yang mendalam,
akan menjadi hal yang indah untuk menjalani kehidupan yang damai dan damai di alam rahasia seperti ini, gumam dari Tan Yun. Guru, itu rumahku, ucap dari Sen Subing menunjuk ke sebuah paviliun kuno jauh di dalam Taoyuan, seolah memikirkan sesuatu. Sen Subing berkata dengan mata sedih, ibuku sangat menyukai bunga persik ketika dia di sini, tetapi setelah dia pergi, ayahku menanam kebun persik ini, untuk menahan rasa sakit dan kerinduannya, dan setelah itu, kesehatan ayah saya memburuk, dan sampai 20 tahun yang lalu, dia hanya mampu berbaring di tempat tidur, ucap dari Sen Subing sambil menangis. Sen Subing membenci Gongsun Yangchun, jika tidak ada Gongsun Yangchun, keluarganya akan tetap bahagia, dan orang tuanya akan menikmati kebahagiaan. Namun, semua ini hanya sia-sia. Pada saat ini Tan Yun menepuk bahu Sen Subing dan menghiburnya, ketika ayahmu sembuh, ini akan menjadi penghiburan terbesar bagi arwah ibumu di surga, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, seorang pelayan yang sedang mencuci pakaian di tepi sungai memandang Sen Subing dan tertegun sejenak, lalu pelayan itu menangis dan berlari ke arah Sen Subing. Nona, akhirnya kamu kembali, cepat pergi dan temui ayahmu, ucap dari pelayan itu yang bernama Xiaoyu. Tubuh lembut Sen Subing bergetar, firasat buruk muncul, dan dia berkata, Xiaoyu, ada apa dengan ayahku, ucap dari Sen Subing. Nona, Tuan, dia sedang sekarat, teriak Xiaoyu. Mendengar kata-kata itu, seperti jarum menusuk hati Sen Subing. Lalu setelah itu Sen Subing dengan panik bergegas menuju paviliun di seberang jembatan. Tan Yun mengerutkan kening saat ini, mengikuti Sen Subing dari dekat menuju ke paviliun. Dan pelayan bernama Xiaoyu terus memanggil wanita muda itu untuk kembali. Dalam waktu singkat, sosok-sosok muncul satu demi satu di ratusan paviliun. Ayah Sen Subing, Sen Tianqi, awalnya adalah patriark keluarga Sen. Setelah dihapuskan lebih dari 30 tahun yang lalu, ayah Sen Subing Sen Tianqi khawatir Gongsun Yangchun akan memotong garis keturunan akar keluarganya. Jadi Sen Tianqi membawa ratusan anggota klan dari luar ke dunia ke wilayah rahasia kecil dan hidup dengan dunia damai. Dan saat ini ketika anggota klan mendengar bahwa wanita muda telah kembali, mereka semua berlari menuju paviliun Sen Tianqi. Pada akhirnya, ratusan orang berdiri di luar paviliun, menangis dengan suara rendah. Mereka tahu bahwa patriark kehabisan obat. Di kamar di lantai 2, kini, Sen Tianqi, yang dulunya adalah Kaisar Agung Sekte Huanfu Shenzong dan Kepala Divisi Pil Sekte Huanfu, sekarang terlalu tua untuk terlihat seperti itu. 30 tahun yang lalu, umurnya telah mencapai lebih dari 1000 tahun, kemudian, setelah basis kultivasinya dihapuskan, selama lebih dari 30 tahun yang lalu, Sen Tianqi telah minum pil obat yang mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Sen Tianqi sedang berbaring dengan tenang di sofa, napasnya seperti halus. Ayah, bangun putrimu kembali, ucap dari Sen Subing memeluk ayahnya dan menangis dengan keras. Setelah Sen Subing berteriak-teriak, namun, Sen Tianqi tetap diam. Subing, biarkan guru datang dan melihatnya, ucap dari Tan Yun datang ke sisi Sen Subing. Ya, guru, tolong selamatkan ayahku, ucap Sen Subing sambil menangis. Ya, aku akan melakukan yang terbaik sebagai gurumu, ucap dari Tan Yun, lalu setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun langsung melepaskan kesadaran spiritual dan memasukkan ke dalam tubuh Sen Tianqi. Saat ini waktu berangsur-angsur berlalu, dan alis Tan Yun menjadi lebih erat, terlihat sangat merepotkan. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya dan membuka matanya, dengan ekspresi permintaan maaf yang tak berdaya di matanya. Subing, sayang sekali, aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu, bahkan aku sebagai seorang guru. Ayahmu telah begitu tua, dan jika benar, dia telah menggunakan obat-obatan untuk mempertahankan vitalitasnya selama ini. Sekarang vitalitas ayahmu habis, dan kondisi fisiknya saat ini tidak dapat lagi menanggung kerusakan dari kekuatan obat apapun. Sayangnya, kamu harus bisa menerimanya, ucap dari Tan Yun sambil menghela nafas. Mendengar ini, tubuh halus Sen Subing bergetar, Sen Subing tidak dapat menerima fakta di depannya, lalu Sen Subing pingsan dalam sekejap, dan setelah itu bangun kembali,
Sen Subing kini menatap Tan Yun sambil menangis terseduh-seduh, dan kemudian Sen Subing berkata, "Guru, Anda berbohong, kan? Anda pasti akan bisa menyelamatkan hidup ayah saya." "Benarkan Guru? Aku tidak ingin ayahku mati. Guru, tolong bantu ayahku," ucap dari Sen Subing. Sen Subing menatap Tan Yun, air mata kesedihan seolah membanjiri dunia. "Guru, ibu murid telah tiada, dan satu-satunya kerabat murid adalah ayahku. Guru, tolong selamatkan ayahku, kumohon," ucap dari Sen Subing. Sen Subing putus asa dan tak berdaya. Penampilan Sen Subing membuat Tan Yun merasa tertekan. Tan Yun pun kini membuka tangannya dan memeluknya erat-erat Sen Subing dan berkata dengan lembut, "Jangan lakukan ini, ayahmu benar-benar terlalu tua, dan fungsi fisiknya telah mencapai akhir. Namun, pada saat ini, dia masih bisa mendengarkan suaramu. Jangan menangis, kuatkan hatimu dan jangan biarkan ayahmu pergi dengan khawatir," ucap dari Tan Yun. Sen Subing tertegun di pelukan Tan Yun dan berhenti menangis. Dia melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan tersedak. "Guru, apakah Anda ada cara untuk membuat ayahku sadar? Bahkan untuk sementara, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada ayahku," ucap dari Sen Subing. Tan Yun merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Sen Subing. Tan Yun mengangguk dan berkata bahwa tidak ada masalah. Kemudian dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual menembus ke dada Sen Tianqi dan mencapai jantungnya. Segera, di antara jari-jari Tan Yun, lusinan kekuatan spiritual memasuki titik akupuntur Sen Tianqi di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa napas, Sen Tianqi, yang berbaring telentang di sofa, perlahan membuka matanya, dan air mata keruh jatuh di pipinya yang keriput. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Sen Tianqi memang mendengar putrinya menangis. "Ayah," ucap dari Sen Subing sambil duduk menyamping di sofa, memegang pipi Sen Tianqi dengan tangan gemetar. Sen Subing tidak ingin menangis di depan ayahnya, tetapi air matanya selalu menetes tak terkendali. Sen Tianqi memutar matanya dengan susah payah, mengarahkan pandangannya pada Sen Subing, dan berkata dengan gemetar, suaranya sangat lemah, "Bing. Binger, usiaku sudah sangat tua, kematian adalah hukum surga, dan tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Ayah bisa bertahan sampai kamu dewasa, itu telah membuat ayah bisa meninggal tanpa penyesalan. Selama bertahun-tahun, ayah sangat merindukan ibumu. Aku ingin bersatu kembali dengannya. Sekarang kamu sudah dewasa, ayah puas. Sebenarnya, balas dendam bukanlah keinginan ayahmu ini hanya ingin membiarkanmu menjalani hidupmu dengan bahagia," ucap dari Sen Tianqi ayahnya Sen Subing. Menyaksikan Sen Tianqi menjelaskan kata-kata terakhirnya, Tan Yun menghela nafas, lalu keluar dari kamar, dan menutup pintu. "Ayah!" Sen Subing menangis, nada suaranya tidak dapat dipahami. "Ayah, Anda terus mengatakan bahwa Tante Xuanzong tidak disalahkan atas apa yang terjadi saat itu. Tetapi dia telah menghapus basis kultivasi Anda, tapi mengapa Anda tidak menyalahkannya, mengapa? Putrimu ini benar-benar tidak bisa memahaminya," ucap dari Sen Subing. Sen Tianqi menghela nafas dan berkata dengan jujur, "Putriku, sebenarnya, Master Sekte adalah saudara ayah, dan dia memperlakukan ayah seperti saudaranya. Tetapi pada saat itu, bukti kriminal Gongsun Yangchun untuk menjebak ayah sangat sempurna. Dan karena itu semua orang ingin Master Sekte membunuh ayah. Dan bukan hanya kamu saja yang memberiku pil obat sehingga ayah bisa bertahan hidup sampai sekarang. Master Sekte sebenarnya, mengetahui bahwa ayah ada di sini, Master Sekte juga selalu mengirim pil obat setiap tahun untuk mengobrol dengan ayah selama beberapa hari. Namun, untuk berjaga-jaga, ayah tidak memberitahu Master Sekte bahwa kamu adalah putriku. Dan sekarang, Master Sekte juga percaya bahwa ayah tidak bersalah, dan Master Sekte juga ingin membunuh Gongsun Yangchun. Tapi putriku, kamu harus tahu bahwa perselisihan antara 9 divisi Sekte Suci Huangfu bukan hanya tentang pintu bagian dalam ke pintu suci, tetapi juga leluhur yang berkultivasi di atas dan kekuatan kuat di balik 9 divisi. Jika Master Sekte mengeksekusi Gongsun Yangchun pada saat ini, dia pasti akan menggerakkan seluruh tubuhnya, dan posisinya sebagai Master Sekte tidak akan dijamin. Itu sebabnya ayah tidak akan membiarkan Anda menyalahkan Master Sekte, ucap dari Sen Tianqi, ayah dari Sen Subing. Setelah mendengar semua seluk-beluk masalah,
Mata indah Sen Subing kemudian berkata, "Ayah jangan khawatir, putrimu sekarang telah mempunyai seorang guru. Dia akan mengajariku, suatu hari, putrimu ini akan membunuh Gongsun Yangchun dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendammu, dan ayah, apakah kamu tahu? Putrimu sekarang adalah sesepuh yang berjasa dari Xianmen Danmai, dan putrimu akan naik ke posisi kepala pintu suci Danmai, dan mengambil kembali apa yang harusnya menjadi milikmu. Dan putrimu mengatakan ini, agar kamu tidak mengkhawatirkan putrimu, jadi tolong percayalah bahwa putrimu pasti akan membalaskan dendammu," ucap dari Sen Subing. "Kamu gadis bodoh, kamu memiliki temperamen yang sama dengan ibumu. Kamu sama keras kepala, dan keras kepalanya sama dengan dia, dan hal yang paling dikhawatirkan ayah, sekarang adalah itu, tujuan masa depanmu. Ayah sangat ingin melihat hari ketika kamu menemukan suamimu, jika tidak, dengan temperamenmu, ayah akan khawatir kamu akan diganggu ketika kamu menikah di masa depan," ucap dari Sen Tianqi. Sampai akhir hidupnya, yang Sen Tianqi pikirkan hanyalah masa depan putrinya. Sen Subing menangis terseduh-seduh, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu, putrimu sudah memiliki seseorang yang dia sukai," ucap dari Sen Subing. Mata Sen Tianqi tiba-tiba berbinar. Dan suara yang awalnya samar menjadi sedikit lebih jelas, "Siapa? Di mana dia? Biarkan ayah melihatnya," ucap dari Sen Tianqi. "Ayah, dia adalah guru putrimu, putrimu masih tidak tahu penampilannya, tetapi putrimu mengaguminya, dan putrimu tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta," ucap dari Sen Subing. "Gadis bodoh, kamu akan tahu apakah itu cinta setelah waktu yang lama." Wajah tua Sen Tianqi menunjukkan senyum lebar, lalu Sen Tianqi berkata kembali, "Panggil dia segera, ayah ingin berbicara dengannya," ucap dari Sen Tianqi. "Baiklah, tetapi ayah, putrimu tidak tahu bagaimana perasaannya dia tentang aku," ucap dari Sen Subing. "Putriku, kamu memiliki wajah yang baik sejak masih kecil, dan kamu tidak perlu khawatir, katakan saja bahwa kamu jatuh cinta padanya," ucap dari Sen Tianqi sambil tersenyum. "Ayah, jangan menggodaku, dan jangan berkata hal yang aneh," ucap dari Sen Subing. "Baiklah, ayah berjanji, dan aku juga mengerti apa yang kamu pikirkan," ucap dari Sen Tianqi. Dia secara alami tahu bahwa putrinya yang sombong dan keras kepala takut gurunya akan menolaknya. Pada saat ini Sen Subing, dengan air mata menetes, bangkit dan meninggalkan ruangan. Di lobi di lantai pertama, Tan Yun sedang berdiri, lalu terdengar suara Sen Subing di belakang. "Guru, ayah saya ingin melihat Anda," ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, Tan Yun pun bergegas menuju ruangan Sen Tianqi dengan Sen Subing. "Putriku, kamu keluar dulu, ayah dan gurumu ingin berbicara," ucap dari Sen Tianqi. "Baiklah." Sen Subing keluar dari ruangan dengan air mata berlinang dan menutup pintu. Di dalam ruangan, suara Sen Tianqi mulai tergesa-gesa, artinya Sen Tianqi tidak punya banyak waktu lagi, kata Subing, "Kamu adalah gurunya, kan?" ucap dari Sen Tianqi. "Iya," Tan Yun menjawab. "Maafkan saya karena tidak bisa bangun, saya salut kepada Anda," ucap dari Sen Tianqi terbata-bata. "Kamu tidak harus melihat dunia luar. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku akan mendengarkannya," ucap dari Tan Yun. Sen Tianqi menatap Tan Yun, dengan antisipasi yang dalam di matanya, "Bisakah kamu berjanji untuk menjaga Binger dengan baik? Ibunya meninggal lebih awal, dan saya, sebagai seorang ayah, hampir tidak memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ayah, tetapi saya selalu menjadi bebannya," ucap dari Sen Tianqi. Di luar pintu, ketika Sen Subing mendengar ini, dia menutupi bibir merahnya dan berjongkok tak berdaya di tanah, menahan diri untuk tidak menangis. "Jangan khawatir, Subing adalah muridku, aku pasti akan mengurusnya dengan baik," ucap Tan Yun sambil mengangguk dengan serius. "Kalau begitu bisakah kamu berjanji pada orang tua ini?" Sen Tianqi terengah-engah, "Bisakah kamu menjawab, berjanji pada orang tua ini? Selama Binger belum menikah, kamu tidak boleh meninggalkan dia dan jaga dia sepanjang waktu," ucap dari Sen Tianqi. "Iya, baiklah jangan khawatir, jika dia tidak menikah selama sehari, aku akan merawatnya selama sehari," ucap dari Tan Yun. Orang tua di depan Tan Yun akan mati, jadi Tan Yun secara alami akan setuju.
Oke, oke, dengan kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan. Senyuman terlihat jelas di wajah keriput Sen Tianqi. Dia tahu putrinya memiliki perasaan terhadap pria di depannya, dan dengan temperamen putrinya, saya khawatir dia tidak akan mudah tergoda oleh pria lain. Jika putrinya tidak menikah, gurunya akan selalu menjaganya, dan ini adalah satu-satunya hal yang bisa Sen Tianqi lakukan untuk putrinya sebelum dia meninggal dan tugasnya selesai. Pada saat yang sama, di hati Sen Tianqi, dengan kecantikan, bakat, dan karakter putrinya, bahkan jika pria di depannya adalah batu, dia akan jatuh cinta pada putrinya setelah waktu yang lama. Dan pada saat ini, Sen Tianqi menatap mata Tan Yun seolah-olah dia sedang menatap menantunya. Bisakah kamu menyetujui permintaan terakhir orang tua ini, ucap dari Sen Tianqi. Tenang saja, apa yang kamu bilang, aku akan setuju jika aku bisa, ucap dari Tan Yun. Sen Tianqi kesulitan tertawa, tetapi dia masih tertawa. Bisakah kamu membiarkan orang tua ini melihat seperti apa dirimu? Orang tua ini benar-benar ingin tahu seperti apa rupa guru putriku, ucap dari Tan Yun. Bagaimana ya? Ucap dari Tan Yun ragu-ragu, lalu setelah itu terdengar suara tercekik Sen Subing datang dari luar pintu, dan berkata, Guru, jangan khawatir, murid ini tidak akan mengintip, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat kerudung kain kasa bernafas kura-kuranya, dan mengungkapkan wajah yang muda dan tampan kepada Sen Tianqi. Sen Tianqi berpikir bahwa karena Tan Yun adalah guru putrinya, Sen Tianqi berpikir setidaknya gurunya akan terlihat seperti pria parubaya, tetapi Sen Tianqi tidak pernah berpikir bahwa gurunya masihlah sangat muda. Ketika Sen Tianqi tercengang, Tan Yun meletakkan kembali kerudung kais kasa napas kura-kura. Setelah Sen Tianqi tenang, suaranya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Kemarilah, orang tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu, ucap dari Sen Tianqi. Oke, Tan Yun mendekatkan telinganya ke Sen Tianqi, dan sebuah suara lemah masuk ke telinganya, berapa umurmu tahun ini? Apakah usiamu sebenarnya di atas 50? Ucap dari Sen Tianqi. Tidak, ucap dari Tan Yun berkata dengan lembut. Setelah mendengar itu, Sen Tianqi tersenyum dan berkata, tolong biarkan putri saya masuk, saya akan berbicara dengannya, dan silakan Anda keluar dulu, ucap dari Sen Tianqi. Pada saat ini, di dalam pikiran Sen Tianqi, Tan Yun sudah menjadi menantunya. Dan pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa Sen Tianqi akan menjelaskan kata-kata terakhirnya kepada Sen Subing. Jadi, Tan Yun bangkit dan pergi, lalu membuka pintu dan melihat Sen Subing berjongkok di tanah dan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis. Subing, ayahmu ingin mengatakan sesuatu padamu, jangan membuat orang tua itu tidak nyaman ketika akan pergi, kamu jangan menangis, ucap dari Tan Yun dengan lembut. Iya, Sen Subing bangkit dan menyeka air matanya, dan berjalan ke kamar. Tan Yun turun ke lobi, dan bergumam di dalam hatinya, sekarang basis kultivasi Sen Tianqi telah dihapus, tentu saja dia tidak dapat mengingat penampilanku dengan kekuatan spiritualnya, oleh karena itu, aku tidak khawatir Sen Subing akan mengetahuinya dari ayahnya. Di dalam ruangan, Sen Subing menemukan ayahnya tersenyum dan menatapnya. Lalu Sen Subing duduk di depan sofa, dan berkata dengan lembut, Ayah, apa yang kamu tertawakan, ucap dari Sen Subing. Ayah, menertawakan penglihatan putriku. Subing, gurumu sangat berbakat, dan Anda dapat digambarkan sebagai seorang wanita berbakat, dan dia, usianya dan usiamu seharusnya hampir sama. Ayah, percaya bahwa dia adalah calon suami putriku yang berharga. Jadi, ayah bisa pergi ke surga dengan tenang, dan bertemu dengan ibumu. Suara Sen Tianqi tiba-tiba berhenti, dan kepalanya lemah, dan Sen Tianqi sangat kelelahan dan kemudian Sen Tianqi mati. Ayah, ucap dari Sen Subing berteriak. Jeritan kepahitan yang tajam terdengar ke Tan Yun yang ada di lobi. Tan Yun tahu bahwa Sen Tianqi telah pergi. Tan Yun kini tidak naik ke atas untuk menghibur Sen Subing. Dalam reinkarnasi dunia, Tan Yun telah kehilangan banyak kerabat. Tan Yun tahu bahwa akan lebih baik bagi Sen Subing untuk melampiaskannya. Tidak lama kemudian, pelayan bernama Xiao Yu bergegas melewati Tan Yun, melangkah ke lantai 2, dan setelah beberapa saat, Xiao Yu segera berjalan keluar dari paviliun sambil menangis,
dan melihat ratusan anggota klan, sambil menangis tersedak Xiaoyu berkata, Patriark telah pergi dengan sangat damai, ucap dari Xiaoyu. Berita kematian Patriark meninggalkan klan membuat semua orang menangis, dan kini tangisan memenuhi hutan Taman Persik. Saat ini sepotong kelopak yang jatuh, seperti Ibu Sen Subing, menangisi suaminya yang telah meninggal. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.